Ya, kita mulai market review kita ya. Untuk hari Kamis ini kita mau lihat ya, kira-kira nanti indeks harga saham gabungan akan seperti apa. Ini kita lihat dulu ya gambaran yang jangka pendeknya saja ya. Jadi mungkin sampai minggu ini saja ya. Pendek aja dulu kita lihatnya. Sedangkan kalau jangka panjangnya nanti saya juga akan bahas sedikit untuk jangka panjangnya, mungkin tapi pendek aja. Itu biasanya kan kalau kita bahas data kan ada di hari Sabtu ya. Tapi pendek saja kita akan bahas ya. Nah, sekarang secara garis jangka pendeknya dulu ya. Jangka pendeknya kita ngelihat indeks harga saham gabungan masih ada di sekitar area segitiga itu ya. Jadi kayak dia menolak untuk turun ya. Dia menolak untuk turun. Tapi kalau dari support dan resisten, kita lihat 6.500 harusnya cukup kuat ya buat menahan indeks. Nah, kuatnya maksudnya seperti apa? Kuatnya untuk jangka pendek ini mungkin di sekitar bulan Juli inilah ya. Bulan Juli ini mungkin ada di sekitar di area segitiga, dan kalau dia masih kuat di atas 6.500, jadi kelihatannya dia masih akan sideways ya. Tapi kalau jebol, ya kita perpanjang aja liburan kita. Ya lebih baik tunggu di bawah. Kenapa kita ini optimisnya dulu ya? Kenapa Juli itu kita lihat ada peluang untuk kita masih bisa kita tradingkan. Ini masih minggu pertama kan? Ya, minggu pertama saja dia sudah turun sebentar. Dia sudah turun hampir 3% lebih ya. Ya, sudah turun 3,75%. Sudah turun di minggu pertama loh ya. Nah, kalau minggu pertama dia sudah turun segitu berdasarkan Jakarta Seasonal. Di Sabtu lalu saya juga ada bahas ya. Berdasarkan Jakarta Seasonal Index, kelihatannya Juli ini cukup bagus. Ini dari 25 tahun ya. Kita flashback karena kan tidak ada sesuatu yang baru ya. Jadi probabilitas saja yang terjadi pada trading ini kan. Jadi kita lihat probabilitanya. Kemungkinannya pada bulan Juli itu kira-kira seperti apa. Nah, Juli itu ini ya, Juli. Jadi bagaimana Juli? Juli kelihatannya hampir boleh dibilang cukup banyak yang hijau ya. Jadi ditutup dengan up itu sekitar 18 kali, sedangkan ditutup dengan down itu adalah sekitar 7 kali. Jadi probabilitanya ada sekitar 72% itu bisa ditutup dengan hijau. Nah, jadi kalau tadi saya bilang ya, di minggu pertama saja dia udah turun hampir 4% ya, 3,75 ya. Nah, jadi kalau dia balik arah ditutup hijau. Ditutup hijau itu maksudnya hanya 1 poin aja ditutup hijau. Jadi dia punya peluang nih sekitar 3,75 sampai 4% nih. Kalau sekarang kalau misalnya kita katakan oke, dia udah selesai turun ya. Jadi probabilitas di Juli ini ada peluang dia rebound. Ya, ada peluang. Ingat loh ya, tidak ada yang pasti dalam market ini ya. Semua itu ya tinggal kita konfirmasi ke pasar. Jadi kalau pasar berlaku seperti apa yang kita skenariokan, ya teman-teman lakukan action loh. Ya kayak gitu ya. Jadi ini kalau kita lihat dari satu sisi, yaitu Jakarta Seasonal Index, ada peluang dia naik. Ada peluang dia rebound. Nah, ceritanya kayak gitu ya. Nah, terus kalau lihat dari bulan Juni kan dia harusnya ada peluang juga ditutup hijau kan, bener ya? Nah, tetapi pada akhir Juni, mungkin ini di beberapa hari sebelum Juni, ini Juni, kita lihat sebentar ya kalau Juni ya. Nah, kalau Juni kan dia probabilitasnya lumayan gede juga, di atas 50% ditutup hijau, bener ya? Tetapi kenyataannya kok enggak? Bener nggak? Ya nih, ditutup dengan minus 3,32% ya. Tetapi kalau teman-teman lihat perjalanannya di daily ya, dia kan bulan Juni ini nih, ya dia turun itu di beberapa hari, 27, 28, 29, 30 dan 30. Jadi dia turun beberapa hari menjelang penutupan semester pertama 2022 ya. Nah, ini apakah Juli ini bisa nggak ya dia rebound sampai sini aja udah cukup, sampai sini ya. Jadi kita minimal masih bisa ada nggak sih kemungkinan untuk trading di daerah situ. Sedangkan untuk jangka panjangnya, ingat ya, untuk jangka panjang kita masih melihat bahwa indeks harga saham gabungan dan saham-saham di dalamnya itu masih akan lebih murah lagi ya. Lebih murah lagi, kelihatannya akan seperti itu. Logiknya gimana? Mari kita lihat pada dua rasio yang sering digunakan oleh fundamentalis untuk menilai pergerakan saham ini. Ya, kira-kira nanti dia akan seperti apa ya. Dan ya mungkin trader yang rasa-rasa investor juga sering pakai itu ya. Yang pertama adalah PER ya, PE ratio. PE ratio itu apa sih? PE ratio itu adalah
Hitungannya ini rumusnya ya, harga saham saat ini dibagi dengan laba perusahaan. Nah, kalau udah ngomongin soal laba perusahaan, teman-teman lihat ya, di saat ini sentimen negatif atau hantu-hantu yang sedang menghampiri si emiten-emiten yang ada atau perekonomian global itu seperti apa? Yang pertama pasti ya, yang namanya inflasi. Ya ini inflasi mau tidak mau, suka atau tidak suka, dia sudah datang. Ya dia sudah mulai menghampiri, oke? Nah, inflasi membuat apa? Membuat demand itu turun atau permintaan atau tingkat konsumsi masyarakat itu turun. Karena apa? Harga udah di atas. Nah, orang cenderung apa? Menyetop dong konsumsinya. Betul ya? Karena dia nggak tahu nih, apalagi sekarang isunya adalah resesi. Nah, orang-orang kan pasti akan mulai bersiap-siap, benar ya? Kalau mereka udah mulai bersiap, ya mereka akan mulai cenderung hold cash. Ya, menahan nih cashnya nih. Oh, jangan itu dulu. Kayak waktu pandemi lah. Waktu awal pandemi gimana sih? Waktu awal pandemi, kita kan nggak tahu pandemi ini akan selesai kapan. Maka dari itu mereka siap-siap dulu. Hold cash. Jangan konsumsi dulu. Jangan konsumsi. Makanya permintaan langsung drop ya. Selain memang pabrik-pabrik memang dilarang untuk beroperasi karena PPKM ya. Dulu bukan PPKM, dulu namanya apa gitu saya lupa. Pabrik-pabrik tidak bisa beroperasi karena tidak bisa masuk semua. Nah, kalaupun beroperasi tidak ada permintaan kan. Jadi akhirnya ya mereka semua hold cash karena nggak tahu ke depannya akan seperti apa. Nah, sekarang setelah pasca pandemi, ini kan mulai memasuki endemi ya. Orang-orang mulai dihantui oleh apa? Resesi, inflasi, kenaikan harga komoditas, berarti diikuti oleh kenaikan harga barang. Kemudian ada namanya kenaikan harga energi, ya entah itu dari bensin lah, ya dari harga-harga energi lah. Ya mungkin kita kalau energi nggak gitu berasa, kenapa? Karena kita subsidi. Di satu sisi lagi, bank sentral itu udah mulai mencoba untuk bagaimana ya untuk menyeimbangi nih inflasinya. Mereka akan naikin suku bunga kan? Ya kalau naikin suku bunga berarti apa? Akan ada biaya ekonomi tinggi. Ya kenapa? Karena kalau mau kredit udah nggak ada lagi nih kredit-kredit murah. Zaman nanti ya ke depan itu akan menjadi kredit-kredit yang mahal. Nah, orang cenderung akan hold cash. Kalau dia hold cash, konsumsi turun, laba perusahaan gimana? Kira-kira laba perusahaannya gimana? Pasti akan turun kan? Nah, logiknya, ini pakai logika aja, tapi logika dengan data ya. Kalau ke depannya hantu inflasi ada, kenaikan komoditas mulai drop, ya harga komoditas udah mulai peaking ya. Terus habis itu ini udah mulai drop. Kemudian kita lihat ya konflik Rusia-Ukraina ini mungkin akan berakhir nggak ya? Kalau dia mulai akan berakhir, ini mungkin akan ada titik keseimbangan baru lagi yang mau dicapai oleh si harga ya, harga apapun lah. Nah, kita akan lihat ya, labanya gimana? Untuk di semester 1 mungkin oke, udah tinggi kan? Ya, nah sekarang semester 2 bagaimana? Apakah masih akan jauh lebih tinggi daripada semester 1? Dengan isu-isu yang ada, nah, pasti logiknya mungkin akan lebih rendah. Mungkin loh ya, mungkin akan lebih rendah. Karena itu orang-orang mulai memilih emiten. Emitennya akan seperti apa yang dipilih? Yang tahan inflasi katanya. Yang tahan inflasi. Nah, emiten-emiten seperti apa yang tahan inflasi? Pertama teman-teman lihat ya. Tadi kan adalah isu inflasi. Ya, inflasi itu menyebabkan orang mengurangi yang namanya konsumsi. Betul ya? Nah, kalau inflasi terjadi atau resesi terjadi, ya orang tidak bisa tidak, dia tetap harus mengeluarkan uang untuk apa? Untuk kebutuhan pokok mereka. Betul ya? Berarti consumer, kalau lihat ya di sektoral rotasi ya, saya udah sempat share di Telegram juga, di YouTube juga ada. Dia akan merotasi dong untuk saham-saham yang kira-kira tahan pada inflasi itu. Itu apa? Consumer, utility. Utility itu berarti hubungannya sama listrik lah, air lah, ya gas dan segala macam. Itu kan sesuatu yang tidak bisa mereka bilang, oh oke, karena resesi gue nggak pakai gas, gue nggak pakai listrik dan lain sebagainya. Mungkin mereka kurangin, iya, tetapi itu tetap akan dipakai kan. Jadi untuk uang-uang besar biasanya mereka akan mulai ke rotasi seperti itu. Kenapa? Karena mereka mencari ini kan, di emiten mana yang labanya itu bisa bertahan, setidak-tidaknya bertahan atau tetap bagus. Ya kan? Kalau teman-teman lihat PE ya, PE ratio-nya ya atau PER-nya ya, hitungannya kan kurang lebih begini. Jadi harga saham diharapkan terus naik, atau kalau bisa ya harga sahamnya murah, tetapi labanya atau proyeksi labanya itu kemungkinan besar akan membesar. Nah,
ini yang pasti akan diincar sama mereka. Ini jangka panjang loh ya. Jadi kalau teman-teman lihat, balik lagi nih, saham-saham yang berhubungan dengan penurunan laba, ini gimana nih penurunan labanya? Harga sahamnya kalau sudah terus udah di atas yang kita kategorikan sebagai mahal itu, kalau harga sahamnya sudah mahal, labanya mungkin biasa-biasa saja, teman-teman akan lihat ya, PER-nya itu kan akan cenderung tidak terlalu menyenangkan untuk dilihat. Nah, jadi ini lihat ya, formula ini diciptakan bukan untuk dilihatin. Teman-teman dari sini teman-teman bisa dapat logiknya untuk berpikir, gue harus ngincar saham apa. Kalau hantu inflasinya terjadi, kemudian rupiah terus melemah, kemudian soal Bank Indonesia mau menaikkan suku bunga, gue harus pilih yang mana? Berarti pilih perusahaan yang tetap bisa survive, menghasilkan laba. Dan harga sahamnya masih murah. Nah, biasanya kalau dari technical, kita ngelihat ya, kalau teman-teman bandingkan dengan rotasi, kalau kita bilang soal consumer good ya, consumer good kan sebenarnya udah naik toh. Ya, kita udah bicara mengenai consumer good itu bulan lalu ya. Bener ya? Ya, jadi ada ICBP, INDF, segala macam, Mayora termasuknya dalam situ ya. Kita udah bicara itu mengenai consumer primernya, kita udah bicara itu. Nah, sekarang sahamnya gimana? Harga sahamnya gimana? Kira-kira dengan kondisi seperti ini, ada nggak ya dia bisa terus menghasilkan laba nggak? Teman-teman cari itu. Ini formulanya. Ini logiknya doang kita pikir ya. Nah, habis itu kita tinggal cek ke teknikalnya. Jadi udah tahu begini ya. Udah tahu nih ya. Oh, ini kemungkinan besar dia masih bisa menghasilkan laba. Nah, harga sahamnya gimana? Kalau udah mahal, berarti itu untuk swing-swing jangka pendek. Hanya untuk swing jangka pendek saja, memanfaatkan euforia-euforia yang tersisa nih. Sisa-sisa euforianya. Tapi kalau teman-teman mau mendapatkan, ya mungkin saham beggar lah dalam apa-apa, ya berarti teman-teman pertama adalah lihat rotasinya kan. Lihat keadaan sentimennya saat ini. Oh, kalau sentimennya begini, anginnya begini ya. Sektor mana yang harus pilih untuk menghasilkan laba ini nih? Laba ini kan dihasilkan dari mana? Dari pendapatan kan. Kan harus ada revenue kan, harus ada penjualan barang diterima oleh demand-nya itu tetap ada, kita bisa supply barang sehingga mereka bisa menghasilkan laba dan harganya murah. Jadi kalau ini PER ya. PER kalau idealnya berapa ini? 20 sampai 25. Ini udah PER umum lah ya. Nah, itu yang teman-teman cari. Jadi jangan cari yang memang harga sahamnya sudah mahal. Kenapa kita nggak cari saham-saham yang sudah lari tinggi? Formula ini aja teman-teman bisa lihat. Ya, karena apa? Kalau pembaginya, ya ininya itu berkurang terus. Berarti apa? Nanti ini akan menghasilkan PER yang sudah gede-gede. Nah, PER yang sudah gede-gede, orang kan pasti udah, atau kita bilang market maker lah ya. Market maker pasti tahu formula ini kan. Nah, karena dia melihat formula ini, oh ini udah mahal. Mereka masih masukin uang nggak? Kalau logikanya, kalau mereka sudah tidak masukin uang, lu kok masih ada di situ? Berarti cari dong mereka yang maker ini masukin uang kemana? Pasti harga sahamnya masih murah, potensi untuk menghasilkan labanya masih gede. Itu yang dicarikan sama market maker. Kemudian ada rasio yang kedua, namanya PBV. Nah, ini kita hanya melihat ini ya, apa sih yang dilihat oleh si fundamental. Ya, dia mau masukin uang yang gede, gimana cara lihatnya. Ya, ada satu lagi namanya PBV. PBV itu apa? Ya, harga saham dibagi dengan book value-nya. Book value ini apa? Nilai perusahaannya kan. Nilai perusahaannya gampangnya, teman-teman lihat asetnya berapa. Dia punya aset berapa saat ini, dikurangi oleh kewajibannya. Aset berapa dikurangi oleh kewajibannya. Nah, dengan begitu, kenapa sejak awal diminta ke teman-teman adalah cari yang utangnya kecil. Cari yang utangnya kecil. Nah, sekarang ada pelemahan pada rupiah. Pelemahan pada rupiah berarti ada kenaikan pada US dollar kan. Nah, kalau utangnya besar plus utangnya dalam bentuk US dollar, itu kan sesuatu yang harus kita hindari, benar nggak? Perusahaan-perusahaan seperti itu yang harus kita hindari. Nah, jadi kalau sekarang, kalau lihat dari dua rasio ini saja ya, teman-teman melakukan pemilihan sahamnya gimana? Satu, teman-teman cari kemampuan dia menghasilkan laba masih ada. Ya, dari keadaan saat ini, market yang keadaan saat ini. Kedua, cari yang utangnya kecil. Sehingga pengaruh pada pelemahan pada rupiah dan kenaikan pada suku bunga itu kecil pengaruhnya ke saham tersebut. Nah, makanya dengan begitu, book value-nya gede, harga sahamnya kecil. Kalau PBV yang bagus kan katanya nih harus kurang dari 1. Benar nggak? Kurang dari 1. Oh, berarti ini masih bisa kita masukin dan kita kategorikan murah.
Ya ini formulanya ya. Kalau formula udah nggak bisa bantah lah ya. Kalau mungkin kalau saya udah ngalor ngidul kemana-mana, teman-teman mau bantah silakan. Tapi ini formulanya. Formula yang sering dipakai oleh market maker pasti ngeliat ini juga lah. Kenapa? Karena dia masukin uang gede. Kalau dia masukin uang gede, artinya ya gue nggak bisa sembarangan dong. Cuma memilih saham yang, oh kalau dia jalan gue ikut gitu. Nggak bisa kan? Kita nggak bisa ngomong begitu lagi. Oke? Nah ini secara rasio. Secara teknikal, apa yang kita lihat? Secara teknikal berarti kita memilih saham-saham yang bertahan. Bertahan saat market sedang dalam keadaan kayak gini. Nih misalnya nih ya, market turun kan. Ini market directionnya turun kan. Nah saham-saham seperti apa yang bertahan? Kita bandingin. Misalnya contoh ya. Apa tadi? Ada yang ngomong UNVR ya. UNVR misalnya. Anggaplah ya UNVR. Ini penurunannya kan dari Mei ya. Mei ya. Kurang lebih lah beginilah ya. Teman-teman lihat ya. Gonjang ganjing di indeks harga saham gabungan, tapi UNVR bertahan. Ya kalau dia bertahan begitu, teman-teman tinggal cek. Ya ini teknikalnya ya, berarti kan dia ngebest kan. Nah kalau ngebest begini, teman-teman bisa cicil nggak? Kalau teman-teman yang agresif ya silakan teman-teman lakukan cicilan. Stop lossnya udah kelihatan. Ya kalau sideways kan kita paling seneng ya. Stop lossnya udah di bawah situ. Tinggal nanti kita ikutin dia break, teman-teman ikut. Kalau teman-teman konservatif ya dia break dulu, teman-teman baru ikut. Atau pada saat dia break, mungkin teman-teman bisa cicil sekali lagi pada saat dia pullback. Tapi dia bertahan. Lihat ya, indeks turun, kurang lebih sama ya. Nah lihat ya, Juli ini kan dia turun nih, ceret ya, indeksnya memang ikut turun, tetapi dia masih bertahan di situ, ya masih sideways ya. Kemudian indeks naik, ya dia juga masih di situ kan. Ya, nah ini indeks turun lagi, dia juga turun sebenarnya, tetapi turunnya masih bertahan di situ. Teman-teman kalau lihat dari ini ya, ini UNVR kan. Kalau kita lihat yang saham yang consumer, yang primer, misalnya contoh kayak Mayora, ini pas nggak? Ya kurang lebih pas lah ya, anggap aja pas ya. Nah teman-teman lihat, pada saat indeks turun, dia bertahan kan? Ya, pada saat indeks naik, ini teman-teman pasin sendiri ya. Pada saat indeks naik, dia juga ikut naik nih. Nah, sekarang dia turun. Oke, dia turun. Nah, sekarang dia mulai naik kembali. Ya, nah tinggal lihat ini udah ketinggian belum harganya. Apa dia masih di bawah? Ya kan, berarti kita harus gedein kan. Oh, dia baru mulai naik nih. Apakah ini masih di base awal nih sebelum ada pergerakan naik? Karena dari rotasi sektoralnya kan lumayan. Ya, ada shifting kan ke arah consumer kan. Terus habis itu harga gandumnya juga udah mulai turun. Kelihatannya biji-bijian udah mulai dilepas dari ini ya, udah bisa diekspor dari Laut Hitam. Yang lewatin Laut Hitam dia apakah benar itu udah dilepas atau enggak ya? Apakah ekspor itu sudah jalan atau tidak? Tapi kita lihat dari data gandum, jagung, biji-bijian semua turun harganya, termasuk CPO juga. Ya, nah apakah ini juga bisa memberikan sentimen kalau bahan bakunya udah mulai cukup murah nih, udah mulai terjangkau. Karena gandum itu kan kita nggak bisa tanam ya, semua benar-benar diimport kan. Nah ini teman-teman secara teknikal teman-teman lihat seperti itu. Ya ada beberapa saham yang lain yang teman-teman tinggal bandingkan lah ya. Kalau dia indeksnya itu bereaksi, tetapi harga sahamnya bertahan. Apalagi ini kalau lihat dari minornya, ini kan kalau Mayora kan sudah mulai uptrend, minornya sudah mulai uptrend. Jadi kalau indeks itu bulan Juni ini punya peluang untuk naik, nah ini bisa ikut atau tidak. Kita masih bisa swing di situ. Kemudian ada peluang Agustus mungkin jelek. Jadi setelah dia turun, nah terus nanti di September, November mungkin lebih baik lagi ya. Tetapi sekali lagi ini market. Kita nggak bisa ngelihatnya secara pasti bahwa ini 72% bahwa pasti Juni itu akan ditutup hijau. Ini juga ada peluang-peluang di mana dia ditutup merah kan, ini 7 kali ditutup merah kan. Nah, apakah tahun ini juga akan punya peluang untuk ditutup merah kan? Kita nggak ada kepastian kan. Nah, oleh sebab itu kita cocokkan fundamentalnya. Kalau aliran saya ya, tekno fundamentalis ya, fundamentalnya kita lihat, kemudian kita lihat anginnya. Jadi anginnya di mana? Berarti sentimen analisisnya, anginnya di mana? Kemudian kita masuk dengan technical, buy dan sell-nya itu dengan technical. Ya, itu yang kita lihat kalau di indeks memilih saham dan lain sebagainya dalam kondisi yang sekarang seperti gonjang-ganjing begini ya, bagaimana caranya gue juga bisa survive. Ya, apakah gue harus ikut apa kata itu ya yang sekarang lagi viral, ada yang ada di
di pasar ya, mungkin masih ngincer batu bara, atau gue masih bisa ikut nggak di situ. Nah, teman-teman lihat datanya, tinggal teman-teman formulakan sehingga tidak mengikuti kerumunan gitu, atau persepsi kita sendiri bahwa oh ini nanti dia masih akan bagus, atau oh ini karena si A ngomong begini, karena si B ngomong begini, karena si C ngomong begini ya, sehingga kita terjebak pada opini pasar ya, bukan pada data-data yang ada. Oke, ini kurang lebih lah kayak gitu. Sekarang kalau begitu apa yang teman-teman harus lakukan ya? Yang pertama adalah teman-teman lihat dong dengan karakter diri sendiri ya. Kalau teman-teman tidak suka dengan gonjang-ganjing pasar masih kayak gini lah ya. Jadi lebih baik apa yang teman-teman lakukan? Liburan aja. Itu saran saya, libur sampai dia menemukan konfirmasinya, dia mau naik atau mau turun. Ini kan dia sedang ini ya, ada di bawah sini kan. Posisi ini bukan berarti dia stop turun loh. Posisi begini dia bukan berarti stop turun. Walaupun oke, skenarionya kita maunya dia ada di segitiga ini. Ya ini kan skenarionya kita. Ya kan, kita kalau bisa ngatur market ya udah jauh lebih enak kan, kita tinggal lu mau ngapain kan, nggak bisa ceritanya. Kita siapalah di market itu kan. Nah, jadi posisinya dia sedang istirahat. Ini ceritanya sedang wait and see. Wait and see apa? Bagaimana the Fed? The Fed itu ya hampir boleh dibilang dipastikan probabilitanya dia akan menaikkan suku bunga hampir 75 basis point lagi. Hampir boleh dipastikan. Dan untuk Bank Indonesia sendiri itu juga hampir boleh dipastikan dia akan naikin suku bunga. Karena datanya udah begini. Kalau The Fed menaikkan suku bunga, disparitas suku bunga antara The Fed dengan Bank Indonesia itu udah mulai kecil. Nah, kalau udah mulai kecil, coba bayangkan kalau teman-teman adalah market maker, pilih mana? Rupiah atau US dollar. Nah, sedangkan indeks US dollar masih terus naik. Bahkan dia udah mulai break dari sideways yang selama ini terjadi nih. Teman-teman lihat. Ya nih, udah menuju ke resisten selanjutnya di 108. Kalau dia break ini 108, berarti dia akan ke 120 nih. Ya, ini posisi di mana sideways-nya nih. Ya, ini kan berarti dia udah break nih. Nah, udah break kan? Benar nggak? Nah, dia udah break di situ. Ini berarti apa? Menandakan secara teknikal dia udah kuat. Apalagi kalau teman-teman ini pakai cocok logi ya. Oh, ada cup and handle lagi. Misalnya kayak gitulah ya, cocok loginya lah ya. Ya, ada cup and handle lagi. Oh, berarti ada potensi ini 108 pun akan break. Potensinya gimana? Teman-teman lihat sentimennya dong. Bentar lagi akan ada kenaikan suku bunga. Itu udah dipastikan oleh The Fed. Dia masih punya 2 kali ya, 2 apa 3 kali lagi untuk menaikkan suku bunga. Ya, walaupun memang udah terlambat ya, inflasi udah keburu tinggi tapi mereka tetap harus lakukan untuk mengendalikan itu. Nah, pengendalian terhadap inflasi sebenarnya udah mulai kelihatan ya. Ya, pertama dari suku bunga, kita udah mulai lihat ya ada pengendalian, ada pengereman pada konsumsi di masyarakat ya, tingkat CPI-nya itu udah mulai melandai. Kemudian kita ngelihat lagi dengan harga komoditas juga udah mulai melandai ya, mungkinkah inflasi akan cukup terkendali? Harapan kita iya, kalau iya ya seenggaknya inflasi ya agak-agak landai. Tinggal kita harapkan adalah bagaimana pertumbuhan setelah kenaikan suku bunga ini. Apakah dia cukup mencederai ya perekonomian? Ya, karena kalau naik suku bunga berarti urusannya sama misalnya kayak KPR ya, mortgage di US itu udah jauh lebih tinggi daripada 2008. 2008 kan subprime mortgage-nya kan. Nah, sekarang ada kecenderungan KPR itu jauh lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena dulu itu pada saat suku bunga murah, mereka minjem uang untuk beli aset, terus diputer nih. Itu kurang lebih ya. Nah, sekarang kita mau lihat nih apa yang bisa kita tradingkan. Ini untuk jangka pendek saja ya. Saya nggak menyarankan teman-teman untuk ngambil untuk jangka panjang. Ada beberapa topik yang teman-teman bisa perhatikan. Nanti bikin trading plan-nya ya. Beberapanya adalah misalnya teman-teman lihat Baik ini udah mulai break ya dari 252. Nah, kalau dia lanjut, ini kalau lihat trading plan ya. Ini berarti stop loss-nya teman-teman taruh di bawah sini. SL-nya berarti TP-nya ini cuma 1/2 doang. Ada di sekitar 27%. Ya, ingat ya, SL-nya itu ada di bawah ini. Di bawah itu. Kemudian TP-nya itu jangan sampai ke atas lah. Nggak perlu harus pas banget di situ. Kita turunin di bawah juga, ini ada sekitar, ini aja ada sekitar 27%-an. Ya, lumayan lah. Ya, ini pergerakannya ya teman-teman, tinggal liatin ya pergerakannya ya. Ingat bikin trading plan-nya ya.
Ya, ini kurang lebih stop lossnya bisa di bawah trendline itu. Stop loss ya kalau dia tidak bekerja. Oke. Kemudian ada namanya RMKE. Ini RMKE ya buat kemarin yang teman-teman sudah pernah taking profit ya. Di sini kita mulai lihat lagi nih. Ada peluang nggak ya dia untuk break ya, ini bisa kita lakukan untuk cicilan lagi. Nah, kalau teman-teman konservatif berarti tunggu di 760. 760 berarti dia akan lanjut ya. RMK ya 760 itu adalah all time high-nya, kemudian tinggal pok gitu. RMKE, kemudian ada namanya Seger. Buat teman-teman yang masih itu ya, masih pengen banget dengan batu bara. Seger ini ya, ini paling kita cuma buat swing doang. Ingat ya, cuma buat swing doang. Kita lihat dari sini, kalau dia bisa break 1555 ya, 1550. Ini tinggal teman-teman lihat ya, apakah saya bisa swing sampai ke 1860. Nextnya itu kita lihat ya, kalau nggak salah 1860 itu all time high-nya, betul ya. Itu adalah all time high-nya. Jadi ada peluang ya, dia mungkin masih akan lanjut. Tapi teman-teman tinggal perhatikan ya, posisi begini, sekali lagi, ini cuman untuk swing doang, bukan untuk teman-teman hold ya. Nanti batu bara nanti akan to the moon lagi dan lain sebagainya. Saya mungkin nggak melihat seperti itu. Teman-teman tinggal itulah ya, masukin aja nih 1500 harga saat ini dengan laba yang mungkin akan didapat oleh perusahaan batubara saat ini. Teman perhatikan tadi rasionya kan udah ada kan? Nah, teman-teman coba lihat ya harga saat ini. Kalau harga di bawah sini ya kita kategorikan murah. Ini ya pada Agustus 2021 harga batubara kan baru mulai naik kan dari 200 ke sekitar 400-an ya. Berarti ini murah kan? Bener gak? Kenapa? Karena potensi atau proyeksi laba perusahaan ini akan gede. Ya, nah harga sahamnya masih di bawah sini 1135. Ya, nah sekarang harga sahamnya di mana? 1545. Kalau teman-teman proyeksikan sekarang ya dengan harga batubara sekarang dia bisa naik setinggi apa sih? Jadi ini mahal apa murah? Nah, kan kategorinya kan udah jelas ya. Ini berarti makanya kenapa kita cuma pakai untuk swing saja. Kemudian ada namanya Raja. Ini untuk Raja ya. Ini hari ini kalau teman-teman lihat dari 3 candle ini seperti three white cloud ya. Crowd ya. Ya, 3 gagak ya, 3 gagak dan sebagainya ya. Ini kita mau harapin adalah karena ini udah naik lumayan tinggi ya pergerakannya. Kalau teman-teman spekulasi kan harusnya udah dapat lumayan. Ini udah sekitar 34%. Nah, apakah dia bisa lanjutin trennya untuk naik terus ya, atau dia mungkin nanti akan ada pullback. Nah, kalau dia ada pullback ya kita mungkin masih bisa ambil di sekitar 400 gitu. Kalau dia mau pullback ya ada peluang untuk pullback. Tapi kalau misalnya dia tidak pullback berarti memang sentimennya cukup kuat ya untuk pergerakan plus naiknya. Volumenya udah gede, udah lumayan besar ya, dan ini hampir break lah. Makanya kalau besok ngasih keluar lagi volume gede, berarti ini ada peluang untuk terus melanjutkan trend. Nah, nanti pullbacknya mungkin nanti di atas, atau mungkin ya kalau dia terus naik, berarti mungkin akan dia istirahat di situ untuk menghilangkan kondisi jenuh beli ini. Ya, ini untuk Raja. Jadi kalau teman-teman sekali lagi ya, tunggu dia pullback atau tunggu dia istirahat kalau teman-teman tidak berani ngambil pada saat dia breakout. Ini untuk Raja ya. Kemudian ada namanya CAKK. Cak ya, nih kemarin pas breakout, kemudian dia udah sempat pullback. Tapi ini adalah peluang lagi nih, kalau dia bisa break 119 ya, maka ada peluang dia ke sekitar 134. Untuk yang paling dekat ya, ada peluang dia sampai ke 134. Ini yang kita lihat. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di 119 ya, terus habis itu lihat kondisinya udah mulai deket-deket jenuh beli lagi nih. Ya, jadi mungkin saja dia akan break nih, kalau dia sampai break ya. Dia break mungkin akan ada pullback lagi. Jadi teman-teman bisa merencanakan 2 kali cicilan nih. 119, kemudian pas dia pullback ya, terus habis itu dia break lagi dengan 134. Kemudian ada namanya PNBN. PNBN ini yang panin ya. Panin ya, ada rencana ANZ ya untuk melepas PNBN ya kalau tidak salah kan. Nah, kalau teman-teman lihat dari teknikalnya, kita akan tunggu di 1880. Jadi kalau dia bisa break ya, break 1880 ya untuk lanjutinnya. Kemudian ada namanya PTPW.
Ini juga udah sering ya kita rekomendasikan ya. Nah, ini lihat teman-teman, dia break dari trendline, kemudian dia masih ada di atas. Ya, gini harapan kita adalah kalau dia bisa ngelanjutin trend di berapa ini? 1030 atau 1035. Ya, dia breakout lagi, berarti ini dia mungkin ada potensi untuk terus melanjutkan trend. Kemudian ada Same, ini cuman buat mention kembali ya, Same ya, kita masih menunggu dia breakout ini. Kita masih tunggu dia breakout. Break ya, mungkin kalau dia ada pullbacknya lebih baik ya. Jadi dia bisa retest lagi ke trendline itu. Jadi ini kita buy, kemudian melanjutin trend. Health ini kan adalah salah satu yang tidak mungkin ditinggalkan walaupun resesi. Benar ya? Ya kalau teman-teman udah sakit pada saat resesi, oh ini resesi, udah jangan sakit, kan nggak bisa. Ya, nah habis itu, oh ini karena resesi, kita jangan berobat dulu deh, nggak bisa. Apalagi kalau teman-teman memang udah harus ada kegiatan rutin yang harus check up dan lain sebagainya, kan nggak bisa ditinggal. Nah, event itu adalah resesi. Jadi ini hal ini adalah salah satunya. Terus habis itu ini, satunya lagi adalah telco. Ya, ini ISAT. ISAT itu kita sudah punya alasan untuk buy. Yaitu pada saat dia break ini. Break trendline berarti ada sekitar 7.000 lah ya, 7.000 sampai 7.025. Jadi dia break trendline, baru teman-teman ikut. Konfirmasi break dulu ya. Ya, baru teman-teman ikut. Paling itu aja. Jadi untuk stock pick yang bisa kita lihat di jangka pendek ini lah dalam minggu ini. Nanti minggu depan baru kita update lagi. Nanti dia akan seperti apa. Terutama untuk di indeks harga saham gabungannya. Yang kita konsen itu kan adalah di market direction ini kan. Dia mau kemana ini? Ini kan masih wait and see kan. Ya, Bank Indonesia kapan mau naikin suku bunganya, mau pengumuman suku bunganya, kemudian The Fed kapan mau pengumuman suku bunganya. Teman-teman tinggal cek sendiri di Trading Economics ya. Bank Indonesia akan mengumumkan suku bunganya lagi di tanggal 21 Juli ya, 21 Juli. Kemudian yang US itu akan pengumuman suku bunganya di tanggalnya adalah ini, teman-teman juga bisa perhatikan nih. Di tanggal berapa nih? Tanggal 13 Juli ini pengumuman suku bunga nih. Pengumuman inflasi. Inflasinya perkiraannya masih naik loh. Lihat nih, 8,7. Kesepakatan yang ada 8,7, sebelumnya kan 8,6. Ini kalau sampai masih naik, bisa dipastikan tanggal 28 Juli ini, nih 28 Juli, ya ini bakalan naik, ini 75 basis point sudah diperkirakan nih. Probabilitasnya juga saya udah sempat share ya di grup tele kan. Ya, probabilitasnya cukup tinggi. Hampir 80% akan naik sekitar 75 basis point. Ya kenapa ya? Karena kalau lihat dari ini, dari inflasinya, oh lumayan loh ya, naik lagi nih. 8,6 ke 8,7. Ini kesepakatan yang ada. Itu ya teman-teman ya. Semoga cukup bermanfaat apa yang bisa kita sampaikan hari ini. Ya, ingat jangan lupa teman-teman susun trading plan-nya. Ya, cocokkan dengan apa karakter teman-teman masing-masing ya. Trading plan, ikutin trading plan-nya. Jangan lupa manajemen resiko juga. Tadi kita udah bahas mengenai 2 rasio, PER sama PBV. Teman-teman tinggal lihat ya bagaimana ya seorang trader yang harus ngelihat nih menggunakan fundamental itu untuk kepentingan kita sebagai seorang trader. Ya, saya bukan mengajak teman-teman menjadi investor atau trader rasa investor. Kalau nanti tidak sesuai dengan trading plan, udah tahu ada stop lossnya di situ ya. Oh, ini kan fundamental bagus, tiba-tiba balik seperti itu. Akhirnya nyangkut, terus habis itu baru udah mulai tebal nyangkutnya, baru nanti teriak-teriak ya. Nyangkut gitu. Ada kesempatan baru lewat, nggak bisa ngambil. Jadi makanya manajemen risikonya, trading plan, kalau teman-teman adalah trader ya trading plan. Kemudian ya lihat teknikalnya, sentimennya seperti apa untuk menjadi bensin buat kita ngambil. Ya, bagaimana gue harus bersikap pada saat market directionnya seperti ini. Apakah gue harus libur? Ya kalau memang harus liburan aja. Kan market tidak menuntut kita untuk hadir tiap hari. Nggak ada absennya. Kalau lu nggak hadir di hari ini, lu akan dihukum dan lain sebagainya. Akun lu akan diblokir dan sebagainya. Nggak ada. Nggak ada. Itu semua bagaimana kita mempertahankan modal kita. Lu nggak punya modal, nggak ada juga yang akan ngasih kita modal. Lu nyangkut juga nggak akan ada ya. Tiba-tiba datang, oke, lu nyangkut ya. Oke, lu cut loss, gua bayar rugi lu. Nggak ada. Semua itu adalah diri kita sendiri yang mengelola itu semua. Makanya kita dibilang kita trader kan. Bagaimana teman-teman mengolah uang itu, bagaimana mengolah modal itu sehingga bisa terus berkembang biak. Jadi belajar dari sekarang. Benar-benar harus punya pondasi. Oke?
Thank you semuanya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Salam tim.